Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Hadirin Dewan Juri yang kami muliakan, tanpa disangka-sangka saudara, sudah 76 tahun lewat bangsa kita merdeka. Namun saudara-saudaraku sekalian, apakah kalian tahu bahwasanya kata merdeka bukan hanya sebatas kata saja, tapi di dalam kata tersebut banyak mengandung perjuangan, banyak mengandung pengorbanan yang dialami oleh pahlawan kita untuk memerdekakan bangsa ini. Masih tak terbayang saudaraku sekalian, semangat juang para pemuda-pemudi dulu untuk memperjuangkan bangsa ini, yang mana seharusnya mereka belajar dengan tenang di bangku belajar. Tapi apa saudara, mereka sandingi dengan melawan para penjajah di luar sana. Sampai-sampai Presiden kita Insinyur Soekarno pernah berkata dalam perkataannya, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya ku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya ku guncangkan dunia." Di dalam perkataannya tersebut, Insinyur Soekarno tidak secara langsung mengatakan bahwasanya peran pemuda sangatlah penting, peran pemuda sangatlah besar terhadap perkembangan bangsa dan negara, bahkan di dunia. Namun saudara-saudaraku sekalian, lihatlah para pemuda-pemudi sekarang. Banyak pemuda-pemudi sekarang tidak menghargai jasa pahlawan mereka dengan tidak belajar dengan benar. Lebih-lebih di masa pandemi ini, yang mana telah bahwasanya kita ketahui banyak pembatasan wilayah, banyak pembatasan jalan, bahkan banyak pula penutupan sekolah yang menyebabkan para pemuda-pemudi sekarang enggan untuk belajar. Lantas, bagaimana negara ini akan maju jika pemuda-pemudinya sudah bermalas-malasan seperti itu? Maka di itu saudara-saudaraku sekalian, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Peran Pemuda dalam Kemerdekaan yang Diselimuti Masa Pandemi. Hadirin Dewan Juri yang kami muliakan, di kemerdekaan yang ke-76 ini, banyak masalah yang kita alami disebabkan masa pandemi ini. Seperti halnya dibatasinya kita berkomunikasi dengan masyarakat, bahkan dengan orang yang kita sayangi. Yang mana saudaraku sekalian, di kemerdekaan yang ke-76 ini, rasa bangga dan tawa yang kita dengarkan malah berubah menjadi sorak tangisan semua orang. Tak hanya sampai di situ saudaraku sekalian, virus inilah yang menjadi akar dari hilangnya tempat belajar kita, tempat menambahnya ilmu, tempat bertatap mukanya kita dengan guru kita, yang mana tempat tersebut kita namakan dengan nama sekolah. Saudara-saudaraku sekalian, di saat masa pandemi ini, sudah banyak kasus penutupan sekolah, baik di Indonesia maupun di seluruh penjuru dunia, yang mana menyebabkan kita harus belajar online melalui handphone kita, atau yang kita selalu sebut dengan kata daring, saudara. Namun saudara-saudaraku sekalian, sistem perdaringan tersebut, sistem pembelajaran online tersebut tidak memikat pemuda-pemudi sekarang untuk lebih giat belajar. Tapi apa saudara? Malah mereka jadikan sebuah alasan untuk meminta kuota kepada orang tua mereka. Lalu bagaimana negara kita akan maju jika pemuda-pemudinya sudah seperti itu? Lantas, apa cara kita yang akan kita gunakan untuk mengisi kemerdekaan di masa pandemi ini? Saudara-saudaraku sekalian, ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan yang diselimuti masa pandemi ini. Yakni yang pertama, bersemangat dalam belajar. Sudah tidak zaman saudaraku sekalian, kata perjuangan kita tempatkan kepada sebuah peperangan, tapi lebih tepatnya kita tempatkan kepada sebuah tulisan, kepada sebuah pola pikiran yang mana kita sebut dengan belajar. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian,
Marilah kita tingkatkan belajar kita dengan mengingat kembali motivasi terkuat kita, baik dari segi membanggakan orang tua maupun memajukan bangsa dan negara. Dan perlu kalian ketahui saudaraku sekalian, bahwasanya belajar bukan hanya berbentuk teori-teori, namun kita bisa belajar dari alam, kita bisa belajar dari lingkungan, yang mana kita bisa jadikan sebuah pembelajaran dan pengalaman yang berharga. Saudara-saudaraku sekalian, cara yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan yang diselimuti masa pandemi ini, yakni dengan menjadi agen perdamaian di dunia sosial media. Saudara-saudaraku sekalian, sistem perdaringan tersebut tidak bisa kita luputkan dari kata internet, saudara. Yang mana dalam internet tersebut bukan hanya mengandung pembelajaran yang benar, bukan hanya mengandung berita-berita faktual, tapi apa saudara? Kebanyakan internet tersebut mengandung berita-berita kosong, berita tidak berguna, bahkan informasi hoaks adanya. Maka dari karena itu saudaraku sekalian, marilah kita sebagai pemuda-pemudi yang sudah diberikan pikiran untuk membedakan yang benar dan yang salah, marilah kita menjadi agen perdamaian di dunia sosial media. Dengan cara apa saudara? Dengan cara menyebarkan berita-berita berguna dan tidak menyebarkan berita hoaks di mana-mana. Saudara-saudaraku sekalian, cara yang ketiga yang bisa kita lakukan, yakni dengan menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Saudara-saudaraku sekalian, pandemi ini sudah banyak menaburkan, banyak menyebarkan benih-benih kehancuran di antara kita. Oleh disebabkan itu saudaraku sekalian, marilah kita menjaga hubungan persatuan dan kesatuan di antara kita dengan cara selalu berhubungan dengan mereka, walaupun hanya lewat sosial media. Setidaknya hal itulah yang masih bisa membangun keharmonisan di antara kita dan menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, di saat masa pandemi ini, marilah kita melakukan hal-hal yang positif dengan cara menjaga, mengajak keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, bahkan seluruh rakyat Indonesia untuk tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif yang ada di luar sana. Hadirin Dewan Juri yang kami muliakan, tak banyak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ali Hamzah mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia tercinta. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.